Perkenalkan, nama saya Rio Karuniawan, stambuk F11120280. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan faktor resiko dengan biaya dan waktu. Saya share screen aja kali ya. Saya akan share ininya nih, apa nih? Microsoft Excel-nya. Kelihatan ya, hubungan faktor resiko dengan biaya dan waktu. Jadi yang pertama ya, faktor utama dan faktor resikonya ini ada kurang maksimalnya studi terhadap daya dukung tanah. Yang kedua, tidak maksimalnya studi yang dilakukan terhadap dampak sosial dan ekonomi. Ketiga, review desain mengalami hambatan sebagai akibat keterbatasan data. Masuk di risiko keuangan, adanya kekurangan pada pendanaan untuk melaksanakan pekerjaan. Poin kelimanya, adanya adendum atau perubahan volume saat pelaksanaan pekerjaan. Risiko politisnya, ya. Yang keenam, adanya opini di media cetak terkait pelaksanaan pekerjaan. Masuk di risiko proyek, koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kurang maksimal. Yang kedelapan, adanya kesalahan dalam pengadaan material sehingga material yang datang tidak sesuai dengan rencana. Yang kesembilan, adanya keterbatasan pada ketersediaan jumlah material. Yang kesepuluh, kedatangan material dan peralatan mengalami keterlambatan. Yang ke-11, tenaga kerja terlambat datang ke lokasi akibat hari libur. Masuk di resiko lingkungan. Yang ke-12 jadi ya, adanya pencemaran terhadap air sungai sebagai hasil aktivitas pekerjaan. Masuk di resiko alami, cuaca yang berubah-ubah atau tidak menentu sehingga menghambat pekerjaan, kondisi tanah kurang stabil sehingga mudah longsor. Risiko teknis, di poin ke-15, tidak lengkapnya persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang ke-16, alat berat yang digunakan mengalami kerusakan. 17, adanya kesalahan dalam pengukuran lapangan untuk menentukan titik pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak sesuai gambar. Yang ke-18, adanya perbedaan antara gambar kerja dengan gambar desain. Yang ke-19, adanya ketidaksesuaian pada hasil pengukuran kuantitas pekerjaan dengan kondisi aktualnya. Yang ke-20, adanya perbedaan antara gambar rencana dengan kondisi aktual di lokasi pekerjaan. Yang ke-21, adanya penyesuaian dengan kondisi lapangan sehingga terjadi perubahan desain pekerjaan. Yang ke-22, proses pelaksanaan konstruksi kurang sesuai dengan metode dan spesifikasi yang ditetapkan. Yang ke-23, adanya keterlambatan pada proses detail desain sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan. Yang ke-24, perencanaan dimensi bangunan yang mengalami kesalahan. Masuk di risiko keselamatan, ada K3, kurang menjadi perhatian selama pelaksanaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan hubungan faktor risiko dan biaya dan waktunya ya. Langsung saja. Ini ada penilaian pengaruh risiko terhadap kinerja biaya. Penilaian pengaruh risiko terhadap kinerja biaya dilakukan dengan menyebar kuesioner yang berisikan daftar identifikasi risiko, frekuensi kejadian, dan konsekuensi yang terjadi terhadap biaya pelaksanaan proyek. Hasil penyebaran kuesioner selanjutnya dianalisis dengan severity index atau SI dan ditentukan rentang nilai skala frekuensi dan juga konsekuensinya. Nilai antara skala frekuensi dan konsekuensinya dikalikan untuk mendapatkan nilai gabungan dan disebar ke dalam matriks penilaian risiko. Adapun hasil penilaian risiko terhadap biaya tunjukkan tabel 8. Jadi ini tabelnya. Berdasarkan hasil penilaian pengaruh risiko terhadap kinerja biaya dan penyebaran matriks, nilainya diperoleh 3 identifikasi risiko yang termasuk risiko akut atau ekstrim, yaitu identifikasi risiko nomor yang I5 ini sudah saya kasih warna merah, ini yang ekstrim ya. I5, I13 ini dengan I21 itu masuk risiko ekstrim.
Selain itu, terdapat 12 identifikasi risiko tinggi, di antaranya identifikasi risiko nomor yang warna biru I4, I8, I9, I10, I11, I14, I16, I18, I19, I20, I22, dan I24. Masuk ke dalam risiko tinggi. Jadi total risiko yang harus ditentukan respon risikonya adalah sebanyak 15 risiko. Hasil penilaian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Honesty 2011, di mana faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap biaya adalah cuaca yang berubah-ubah atau tidak menentu, yang terdapat pada poin nomor risiko ke I13, yang ini dengan kondisi tanah kurang stabil sehingga mudah longsor, dia ke ini I yang di I14. Saya lanjut ke itu tadi tabel 8 mengenai penilaian pengaruh risiko terhadap kinerja biaya. Untuk yang ini penilaian pengaruh risiko terhadap kinerja waktu. Penilaian pengaruh risiko terhadap kinerja waktu dilakukan dengan menyebar kuesioner yang terisikan daftar identifikasi risiko, frekuensi kejadian dan konsekuensi yang terjadi terhadap keterlambatan waktu pelaksanaan. Hasil penyebaran kuesioner selanjutnya dianalisis dengan severity index atau SI dan ditentukan tentang nilai skala frekuensi juga konsekuensinya, sama seperti penilaian pengaruh risiko terhadap kinerja biaya sebelumnya. Nilai antara skala frekuensi dan konsekuensi dikalikan untuk mendapatkan nilai gabungan dan disebar ke dalam matrik penilaian risiko. Jadi ini dikalikan hasilnya dapat ini sebelah sini, mendapatkan nilai gabungan, Jadi adapun hasil penilaian risiko terhadap waktu ditunjukkan tabel 9, yaitu ini tabel 9 ini tentang tabel 9 yang isinya penilaian pengaruh risiko terhadap kinerja waktunya ya. Nah, jadi adapun hasil penilaian terhadap waktu ditunjukkan tabel 9, adapun hasil penilaian risiko terhadap waktu ditunjukkan tabel 9. Ada 5 identifikasi risiko yang termasuk risiko akut atau ekstrim, yaitu identifikasi nomor ini 4 I4, I5. Belum saya merahkan dulu ya supaya lebih mudah. I4, I5, I13, I17, dan I23 itu masuk ke waktu ekstrimnya. Nah, selain itu terdapat 14 identifikasi risiko tinggi, diantaranya itu I16. Saya akan kasih warna biru ya supaya lebih gampang memahami. I16, I18, I19, I20, I21, kemudian I24. Totalnya ada 19 identifikasi risiko. Ini akan ditentukan respon risikonya. Hasil penilaian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Anwar 2015, di mana faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap waktu adalah kedatangan material dan peralatan mengalami keterlambatan. Itu terdapat di bagian poin I10. Dan alat berat yang digunakan mengalami kerusakan di poin I16 ini. Jadi I10 saya kasih warna ya supaya warna hijau lah. Ya. Jadi itulah hubungannya. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya tadi dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.